Qala al-musannif rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, agama itu adalah an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu berasal dari bahasa Arab yang telah diserap oleh bahasa kita. Kata Nabi, agama itu adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya, liman? Untuk siapa? Ditujukan kepada siapa? Qala, maka Nabi menjawab, lillah, bagi Allah, wali kitabih, dan bagi kitabnya, wali rasulih, dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, serta untuk umat Islam pada umumnya. Hadis ini ma'asyiral ikhwah sangat jelas sekali menjelaskan kepada kita bahwa nasihat itu mencakup untuk beberapa hal. Yang pertama disebutkan ketika Nabi bertanya, atau para sahabat atau sahabat ini yaitu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari bertanya, ya Rasulullah, nasihat untuk apa? Bagi siapa? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan yang pertama, lillah, nasihat untuk Allah. Dan ma'asyiral ikhwah, disebutkan oleh para ulama, termasuk nasihat bagi Allah itu mencakup dua hal. Yaitu yang pertama, mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ini termasuk nasihat untuk Allah Azza wa Jal. Mengikhlaskan betul-betul ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mencakup nasihat untuk Allah Azza wa Jal, nasihat bagi Allah, yaitu mereka bersaksi bahwa Allah Azza wa Jal adalah Al-Ahadul Ahad, satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Dan Allah Azza wa Jal Maha Esa pada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga di dalam asma was sifat. Ma'asyiral ikhwah, ini termasuk nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, nasihat bagi kitab Allah Azza wa Jal. Ini mencakup dari beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama. Membela Al-Quran dari orang-orang yang menyelewengkan dan mengubah maknanya. Yang kedua, itu membenarkan setiap yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran tanpa keraguan. Ini ma'asyiral ikhwah. Yang ketiga, menjalankan setiap perintah Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran, serta menjauhi apa yang Allah larang dalam Al-Quran. Serta ma'asyiral ikhwah, yaitu mengimani bahwa hukum Allah adalah sebaik-baik hukum yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, yaitu mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Adapun nasihat bagi Rasulnya, yaitu bentuk ittiba' seorang hamba kepada Allah atau kepada Rasulullah. Ini melingkup kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah untuk kita ittiba' mengikut seluruhnya. Kemudian termasuk dari nasihat bagi Rasulullah itu menjalankan perintah Nabi serta menjauhi larangan beliau. Demikian pula kata para ulama, termasuk membela syariat Nabi, mengimani
bahwa segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW itu sama ketika hal itu datang dari Allah Azza wa Jal. Ini dalam hal mengamalkan. Kalau Quran kita amalkan, maka termasuk nasihat bagi Nabi SAW, yaitu kita amalkan sunnah Nabi. Berikutnya, sebutkan oleh para ulama, di antara nasihat bagi Rasulullah, yaitu membela Nabi SAW saat Nabi masih hidup. Nah, ini untuk para sahabat tentunya. Dan bagi kita yang tidak bertemu dengan Nabi, kita membela ajaran-ajaran Nabi SAW dan meninggikan sunnah beliau. Kita baca syarah untuk lebih jelasnya. Hadal hadith rawahu Muslim wahdah falam yarwihil Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bersendirian dan Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan riwayat ini. Jadi hadis ke-7 ini cuma riwayat Imam Al-Bukhari saja, Imam Muslim saja. Wa huwa min afradihi alaih. Dan hadis ini termasuk hadis yang Imam Muslim itu bersendirian. Biasanya kan muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim, hadis Bukhari Muslim. Ini enggak, ini hadis Muslim saja. Wa qawluhu fihi ad-dinun nasihah. Adapun ucapan Nabi, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ay ad-dinu kulluhu huwan nasihah. Ini maksudnya. Agama ini semuanya adalah nasihat. Wa haqiqatun nasihah syara'an. Adapun hakikat nasihat, nasihat secara hakiki artinya adalah qiyamul abdi bima li ghairihi minal haq. Upaya untuk menunaikan hak yang lain. Upaya untuk menunaikan hak yang lain. Itu namanya nasihat. Kalau kita katakan saudara kita butuh untuk dinasehati, artinya kita berupaya untuk menunaikan hak dia mendapatkan nasihat. Ini ma'asyiral ikhwah. Maka tadi di awal kita sebutkan termasuk nasihat bagi Allah, yaitu ma'asyiral ikhwah, seorang itu mereka membela Al-Quran, dan itu kalamullah, merupakan hak yang mesti ditunaikan oleh seseorang, oleh kita, untuk membela ucapan Allah, membenarkan berita dalam Al-Quran, menjalankan serta menjauhi apa-apa yang diperintah kita jalankan dan yang dilarang kita jauhi. Demikian pula mengimani bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Ini termasuk nasihat untuk Allah. Artinya kita menunaikan hak yang mestinya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat-sifat Allah, yakni Al-Quran. Demikian pula termasuk nasihat untuk Rasulullah, yaitu seseorang menjalankan sunnah Nabi, mengikuti Nabi. Itu termasuk kita memberikan hak yang ada pada Rasulullah. Ini namanya nasihat untuk Rasulullah. Ini ma'asyiral ikhwah. Demikian pula termasuk nasihat untuk imam kaum muslimin, yaitu ma'asyiral ikhwah, kita lihat bahwa kita mencintai mereka. Atau ma'asyiral ikhwah, kita lihat bahwa kita menjadikan mereka sebagai orang yang ketika mereka bersalah, maka kita memberikan nasihat kepada mereka. Maka kata beliau, fan nasihatu lillah, maka nasihat itu bagi Allah, wali kitabih, dan bagi kitab-kitab Allah, wali rasulih, dan bagi rasul-rasulnya, sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, hiya al-qiyamu bihuquqihim, yaitu kita tunaikan semua hak-hak mereka. Nasihat bagi Allah berarti kita tunaikan dari apa yang menjadi hak-hak Allah. Apa hak Allah atas para hambanya? Ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah. Itu nasihat bagi Allah namanya. Wali kitabih, demikian pula Al-Quran. Nasihat untuk kitab Allah, yakni Al-Quran. Kita benarkan seluruhnya. Demikian pula nasihat untuk
Rasulullah dengan ittiba', yaitu kita tunaikan hak mereka, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan serta keumuman kaum muslimin. Semuanya nasihat. Harus kita tunaikan haknya. Hadzal had alladzi dzakarnahu huwal had al-jami', haqiqatun nasihah syar'an. Dan definisi yang telah kami sebutkan, kata Syekh, itu adalah batasan yang merupakan definisi lengkap dari hakikat syariat. Hakikat nasihat pada syariat. Wa ma'adahu fa innahu yarji'u ilaih. Dan apa yang selainnya maka itu kembali kepadanya. Wa nasihatu bi'atibari manfaatiha naw'an. Nasihat itu kalau ditinjau dari manfaatnya ada dua. Yang namanya nasihat kalau ditinjau dari manfaatnya ada dua. Ahaduhuma ma manfaatuhu maqsudatun fil aslin lin nasih. Apa yang manfaatnya itu maksudah, dimaksudkan dan ditujukan pada asalnya kepada pemberi nasihat. Jadi nasihat yang paling pertama itu ya bagi orang yang memberikan nasihat itu sendiri. Wahya an-nasihatu lillah. Itu orang-orang yang mereka memberikan nasihat lillah, bagi Allah wa li kitabihi wa li rasulihi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, ma manfaatuha maqsudatun fil asli lin nasih wal mansuh. Apa yang manfaatnya itu fil asli pada pokoknya lin nasih wal mansuh, bagi yang menasehati dan yang dinasehati. Ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi itu akan bermanfaat bagi orang yang memberi nasihat. Yang kedua, untuk pemberi nasihat dan yang dinasehati. Inilah yang dimaksudkan an-nasihah li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat bagi imam kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Fal muntafi' min badlin nasihah fil awal huwa an-nasih. Maka yang mendapatkan manfaat yang pertama adalah an-nasih, orang yang memberikan nasihat. Wal muntafi' min badlil nasihah fi tsani an-nasih wal mansuh ma'an. Dan yang mendapatkan manfaat di dalam memberikan nasihat yang kedua itu adalah orang yang menasehati dan yang dinasehati secara keseluruhan.